Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Aziz Rizky dengan NIM 412021-020. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pasar Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Puri Pratami Ardina Ningrum SPMSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pasar agribisnis. Pasar agribisnis adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi produk agribisnis termasuk bahan pangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pasar ini mencakup seluruh kegiatan mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi produk berbasis agrikultur. Nah, selanjutnya karakteristik pasar agribisnis. Produk bersifat musiman. Hasil pertanian biasanya bergantung pada musim seperti panen padi, buah, atau sayuran tertentu. Produk tidak tahan lama. Produk agribisnis seperti sayuran dan buah-buahan mudah rusak jika tidak segera didistribusikan atau diolah. Fluktuasi harga tinggi. Harga produk agribisnis cenderung berubah berdasarkan ketersediaan atau supply dan permintaan atau demand. Ketergantungan pada faktor alam. Produksi sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim, dan kualitas tanah. Jaringan distribusi kompleks melibatkan banyak pihak seperti petani, pedagang, distributor, dan konsumen. Selanjutnya, jenis pasar dalam agribisnis. Yang pertama ada pasar lokal, beroperasi di sekitar area produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, pasar regional, menyediakan produk ke wilayah yang lebih luas antar daerah atau provinsi. Yang ketiga, pasar nasional, melibatkan distribusi produk agribisnis ke seluruh wilayah dalam negeri. Yang terakhir, pasar internasional, melibatkan ekspor produk agribisnis ke luar negeri. Selanjutnya, apa saja yang masuk ke dalam pasar agribisnis, yaitu fisik produk, pertukaran informasi harga, nilai tambah seluruh rantai pasokan, permintaan konsumen, kebijakan pemerintah, teknologi dan kondisi iklim memainkan peran penting dalam membentuk pasar agribisnis. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi pasar agribisnis. Yang pertama, permintaan konsumen. Yang kedua, ketersediaan produk. Ketiga, infrastruktur. Keempat, kebijakan pemerintah. Kelima, ada teknologi. Selanjutnya, permintaan konsumen. Permintaan konsumen merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pasar agribisnis. Konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap kualitas, harga, dan ketersediaan produk. Perubahan gaya hidup, peningkatan pendapatan, dan kesadaran terhadap kesehatan memengaruhi pola konsumsi. Misalnya, semakin banyak konsumen yang mencari produk organik atau produk dengan label ramah lingkungan. Selain itu, permintaan juga dapat dipengaruhi oleh tren pasar seperti makanan siap saji atau minuman berbahan dasar tanaman tertentu. Selanjutnya, ketersediaan produk. Ketersediaan produk agribisnis bergantung pada hasil panen yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim, dan kapasitas produk petani. Jika terjadi gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama, maka suplai produk akan menurun hingga harga di pasar cenderung meningkat. Sebaliknya, jika produk berlimpah tanpa diiringi manajemen distribusi yang baik, kelebihan suplai dapat menyebabkan penurunan harga dan kerugian bagi petani. Selanjutnya, infrastruktur.
Infrastruktur seperti jalan, transportasi, penyimpanan dingin, dan fasilitas pengolahan memainkan peran penting dalam distribusi produk agribisnis. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat distribusi dan memengaruhi kerusakan produk, khususnya untuk komoditas yang mudah rusak seperti sayur, buah, dan produk peternakan. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk meningkatkan biaya logistik dan dapat mengurangi daya saing produk agribisnis di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi pasar agribisnis melalui regulasi, subsidi, dan tarif ekspor impor. Kebijakan seperti subsidi pupuk benih atau kredit usaha tani dapat mendorong kualitas petani. Di sisi lain, regulasi ekspor impor yang ketat atau tidak mendukung dapat menghambat akses produk agribisnis ke pasar internasional. Pemerintah juga berperan dalam melindungi petani lokal dari produk impor murah dengan menetapkan tarif atau kuota impor. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi mempengaruhi efisiensi dan produktivitas dalam pasar agribisnis. Penggunaan teknologi modern dalam proses produksi seperti alat berat, irigasi cerdas, atau drone untuk memantau lahan dapat meningkatkan hasil panen dalam aspek distribusi. Teknologi seperti blockchain memastikan transparansi dalam rantai pasokan, sementara platform e-commerce membuka peluang bagi petani untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen tanpa perantara. Selanjutnya ada tantangan dalam pasar agribisnis, yaitu persaingan global, rantai distribusi panjang, kurangnya informasi pasar, dan yang terakhir kerentanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya ada persaingan global. Pasar agribisnis menghadapi tantangan besar dari produk impor yang seringkali lebih murah dan memiliki standar kualitas tinggi. Produk lokal harus mampu bersaing dalam aspek harga, kualitas, dan keberlanjutan globalisasi untuk menuntut petani dan pelaku agribisnis untuk mematuhi standar internasional seperti sertifikasi organik, fair trade, dan kemampuan pangan. Rantai distribusi yang panjang seringkali menambah biaya dan waktu pengiriman produk ke konsumen akhir. Akibatnya, harga produk menjadi lebih mahal, sementara petani sebagai produsen utama justru mendapatkan keuntungan yang minim. Rantai distribusi yang tidak efisien juga dapat menyebabkan kerusakan produk sebelum sampai ke konsumen. Dan selanjutnya, kurangnya pasar informasi. Petani sering kekurangan akses terhadap informasi pasar, seperti harga terbaru, tren pemerintah, dan kebutuhan konsumen. Hal ini membuat mereka sulit mengambil keputusan yang tepat terkait waktu panen, jenis komoditas yang ditanam, atau saluran distribusi yang digunakan. Kurangnya informasi pasar juga menyebabkan ketergantungan pada tengkulak atau perantara yang sering merugikan petani. Kerentanan terhadap perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi sektor agribisnis. Cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang dapat memengaruhi hasil panen. Selain itu, perubahan pola curah hujan dan suhu juga mempengaruhi siklus tanam dan hasil produksi. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan teknologi, adaptasi iklim, dan kebijakan imigrasi yang efektif. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar agribisnis. Yang pertama, diversifikasi produk. Kedua, peningkatan kualitas. Ketiga, penguatan rantai
atau value chain. Yang keempat, penerapan teknologi digital, dan yang terakhir, kemitraan dengan swasta. Diversifikasi produk, yaitu agribisnis memungkinkan petani dan pelaku bisnis untuk mempengaruhi resiko kerugian akibat fluktuasi harga atau kegagalan panen. Misalnya petani padi dapat mengembangkan produk turunan seperti beras organik, pupuk beras, atau beras instan. Diversifikasi juga membuka peluang untuk menjangkau pasar baru dengan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, peningkatan kualitas. Kualitas produk menjadi kunci untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan teknologi modern, penggunaan benih unggul, dan manajemen budidaya yang baik. Selain itu, sertifikasi produk seperti HACCP atau ISO dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Selanjutnya, penguatan rantai nilai atau value chain. Penguatan rantai nilai mencakup efisiensi pada semua tahap, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Misalnya, membangun koperasi petani untuk mengelola pemasaran bersama atau menggunakan fasilitas penyimpanan dingin untuk memperpanjang umur simpan produk. Selanjutnya, penerapan teknologi digital. Teknologi digital seperti platform e-commerce, aplikasi mobile untuk manajemen pertanian, dan analitik data dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar. E-commerce memungkinkan petani menjual produknya langsung ke konsumen tanpa melalui perantara, sehingga mendapatkan harga yang lebih baik. Selanjutnya, dengan kemitraan dengan swasta. Kemitraan dengan perusahaan swasta atau pelaku industri besar dapat membantu petani dalam hal pembiayaan, teknologi, dan akses pasar. Contohnya, program kemitraan plasma inti pada perkebunan sawit, di mana perusahaan inti memberikan dukungan teknis dan pembelian hasil panen kepada petani plasma. Contoh produk agribisnis. Yang pertama, hasil pertanian, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan buah-buahan seperti mangga dan pisang. Yang kedua, produk peternakan. Ada daging sapi, kambing, ayam, telur, dan susu segar. Yang ketiga, produk perikanan. Ikan air tawar seperti lele dan nila, serta hasil laut seperti udang dan rumput laut. Dan yang keempat, produk kehutanan, yaitu kayu, rotan, karet, dan produk turunan seperti furniture atau latex. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pasar agribisnis memiliki kontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk menghadapi tantangan global, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan petani. Strategi seperti peningkatan kualitas produk, diversifikasi, penerapan teknologi, dan penguatan jaringan distribusi dapat memastikan keberlanjutan pasar agribisnis di masa depan. Kolaborasi yang kuat akan menghasilkan sistem agribisnis yang lebih efisien, kompetitif, dan inklusif. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.